Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 99 Quotes. Di kesempatan kali ini dengan segmen English for Beginner. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi penilaian akhir semester untuk kelas 9 di semester 1. Bagaimana penjelasannya? Berikut penjelasannya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal penilaian akhir semester tahun pelajaran 2022-2023. Satuan Pendidikan SMP atau MTS, mata pelajaran Bahasa Inggris, kelas 9 semester ganjil. Kurikulum 2013. Alokasi waktu 90 menit, jumlah soal 45, bentuk soal 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Kita bisa simak, di sini ada sebuah tabel, ada beberapa kolom. Yang pertama sebelah kiri, kompetensi dasar, kemudian materi, indikator soal, nomor soal, bentuk soal, level kognitif, dan juga skor. Kita akan mulai bahas satu persatu kira-kira soal apa atau materi apa yang akan keluar di penilaian akhir semester tahun ini. Yang pertama adalah fungsi sosial menjaga hubungan dengan guru dan teman. Struktur teks memulai, menanggapi, unsur kebahasaan, ungkapan, congratulations, wish, dan hopes. Ucapan, tekanan kata, intonasi, dan ejaan. Nah, kita bisa lihat di sini juga ada indikator soal, nomor soal, dan bentuk soalnya. Kita akan tekankan untuk materi yang pertama ini ya, yaitu di congratulations, wish, dan juga hopes. Indikator soalnya, nah ini bisa kita lihat disajikan yang pertama gambar sebuah peristiwa ya. Kemudian kedua disajikan sebuah percakapan pendek. Nah, ini untuk nomor soalnya tadi gambar, nanti akan berada sebuah gambar di soal pertama itu. Yaitu materinya menentukan ungkapan congratulations, wish, dan hope yang artinya ucapan selamat, doa, dan juga harapan yang sesuai dengan gambar. Kemudian yang kedua, disajikan sebuah percakapan pendek rumpang. Peserta didik dapat melengkapi rumpang dari percakapan dengan ucapan selamat, doa, dan harapan. Untuk soalnya yaitu di nomor 2, 3, dan 4. Nah, ini bentuk soalnya. Tadi pilihan ganda nomor 1. 2, 3, 4 juga sama. Ini adalah pilihan ganda. Kemudian yang berikutnya, disajikan sebuah percakapan pendek. Peserta didik dapat menjelaskan ungkapan, ucapan, selamat, doa, dan harapan. Ini di nomor 5, bentuk soal pilihan ganda. Disajikan sebuah teks fungsional pendek berupa pesan pendek. Peserta didik dapat menyimpulkan isi pesan dalam ungkapan, ucapan, selamat, doa, dan harapan. Ada di nomor 6, bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Yang berikutnya menentukan informasi tersirat dalam ungkapan, ucapan, selamat, doa, dan harapan. Di nomor 7, bentuk soal adalah pilihan ganda. Terakhir, untuk congratulations, wish, dan hopes juga ada. Yang terakhir disajikan percakapan pendek rumpang. Peserta didik dapat melengkapi rumpang dalam percakapan pendek dengan ungkapan, ucapan, selamat, doa, dan harapan. Ini nomor soalnya ada di nomor 41. Bentuk soalnya esai. Kita akan lanjutkan. Yang pertama adalah fungsi sosial. Nah, ini untuk materi yang kedua ya. Materi yang kedua kita akan coba bacakan kembali. Fungsi sosial membuat rencana, menunjukkan kesungguhan, mengarahkan. Kemudian juga di sini ada struktur teksnya, memulai, menanggapi, diharapkan,
atau di luar dugaan. Unsur kebahasaan, kalimat deklaratif dan interogatif dengan modal ungkapan persetujuan. Nominal, singular, and plural ya. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Kita akan baca indikatornya seperti apa. Indikator untuk materi yang kedua diberikan percakapan rumpang. Peserta didik melengkapi rumpang dari percakapan dengan ungkapan setuju dan tidak setuju. Agree, agreement ya, dan juga disagreement. Nah, ini untuk materi yang kedua ini nanti ya ada di nomor 8, 9, 10, 11, dan 12. Bentuk soalnya adalah PG. Kemudian yang kedua diberikan sebuah percakapan pendek yang memuat ungkapan setuju dan tidak setuju. Peserta didik dapat menentukan kesimpulan yang tepat dari ungkapan setuju dan tidak setuju. Ini nomor soalnya nomor 13, bentuk soalnya pilihan ganda. Berikutnya yang ketiga, untuk materi yang kedua diberikan percakapan pendek rumpang. Peserta didik dapat menentukan ungkapan setuju, agreement, dan tidak setuju, disagreement yang tepat. Untuk nomor soal 14, bentuk soalnya adalah pilihan ganda, dan juga nomor soal 42 bentuk soalnya adalah esai. Berikutnya, nah itu untuk materi yang kedua ya, sampai nomor untuk pilihan gandanya tadi ya, sampai nomor 14, kemudian esainya nomor 42. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Yang pertama, fungsi sosialnya dulu. Fungsi sosial memilih obat, makanan, minuman yang sehat dan aman, menghindari efek negatif, dan mendapatkan hasil. Ya, mendapatkan hasil terbaik. Nah, struktur teksnya dapat mencakup nama asli dan nama dagang obat, deskripsi, volume, bahan, cara menggunakan, cara menyimpan, tanggal kadaluarsa. Unsur kebahasaan yang digunakan adalah istilah khusus terkait dengan produk, kalimat imperatif ya. Kemudian tata bahasanya prasa nominal untuk menyebut benda, cara menyebut jumlah atau ukuran, ucapan tekanan, kata, intonasi, tanda baca, dan tulisan tangan. Nah, kita akan lihat di sini indikatornya. Ya, indikator untuk materi yang ketiga, indikator soalnya. Diberikan sebuah teks fungsional pendek berupa label, produk, minuman. Peserta didik dapat menentukan informasi rinci terkait label ya, sebuah produk minuman. Nah, ini nanti ada di soal 15, 16, 17, dan 18 berbentuk pilihan ganda. Diberikan sebuah teks fungsional bentuk berupa label produk obat. Peserta didik dapat menentukan informasi rinci terkait label sebuah produk obat. Ini ada di nomor 19 dan 20. Bentuk soalnya pilihan ganda. Berikutnya, peserta didik dapat menentukan persamaan kata dari sebuah kata yang terdapat dalam label sebuah produk obat. Untuk soal nomor 21, bentuk soal pilihan ganda. Diberikan sebuah informasi petunjuk penggunaan pada sebuah label produk obat. Kemudian peserta didik dapat menuliskan makna dari informasi terkait label produk obat. Nah, ini ada di nomor 43, bentuk soalnya esai. Kita lanjutkan materi yang keempat. Fungsi sosial mendapatkan hasil terbaik secara efektif dan efisien, menghindari kerusakan, kecelakaan, dan pemborosan. Struktur teks dapat mencakup nama makanan, minuman, alat, mesin, bahan, aparatus yang diperlukan. Kemudian cara memasak menggunakan dalam bentuk langkah-langkah kerja secara berurutan. Unsur kebahasaan, kosakata khusus terkait dengan produk. Prasa nominal, bentuk prasa nominal untuk menyebut benda. Kemudian kata sambungnya ada first, next, then, finally. Ucapan, tekanan, kata, intonasi, ejaan,
dan juga tanda baca dan tulisan tangan. Kita lihat indikator soalnya. Nah, diberikan sebuah teks esai berbentuk prosedur ya. Peserta didik dapat menentukan topik terkait resep makanan dan minuman. Di soal 22 dan nomor 27 nih, untuk pilihan ganda. Berikutnya, diberikan sebuah teks esai berbentuk prosedur. Peserta didik dapat menentukan informasi terkait resep atau makanan dan minuman. Ada di soal 23, 24, 25, 26, dan ini berbentuk pilihan ganda. Diberikan sebuah teks esai prosedur, peserta didik dapat mengklasifikasikan itu mengelompokkan ya, informasi terkait resep atau makanan dan minuman. Ada di nomor 28, pilihan ganda. Diberikan sebuah teks esai berbentuk prosedur, peserta didik dapat menentukan kata terkait resep masakan atau minuman. Ada di soal 29 pilihan ganda. Diberikan suatu penyajian situasi, peserta didik dapat menuliskan informasi terkait resep makanan dan minuman. Ada di nomor soal 44, bentuk soal esai. Nah, ini sepertinya untuk materi yang keempat ini ya, ini berbentuk prosedur teks ya, yaitu teks yang berisikan tentang bagaimana cara. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, ini sudah kita bahas nomor dan juga bentuk soalnya. Berikutnya, yang kelima, ya, materi yang kelima kita bacakan. Yang pertama, fungsi sosial. Mendeskripsikan, melaporkan, menjelaskan. Subjek memulai, menanggapi, diharapkan, atau di luar dugaan. Unsur kebahasaan kalimat deklaratif dan interrogatif dalam present continuous tense, past continuous, dan continuous dengan modal will. Klausa adverbial ya, dengan kata sambung when, while ya. Kemudian nominal, singular, dan plural dengan atau tanpa ya, the, this, those, my, their, dan sebagainya. Ucapan, tekanan, kata, intonasi, ya, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Kita lihat indikator soalnya. Nanti di soalnya akan diberikan sebuah percakapan rumpang. Peserta didik dapat menentukan informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan. Ini nomor 30-33, bentuk soal pilihan ganda. Kemudian menentukan informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang terjadi pada waktu yang akan datang. Nah, ini 31-34 ya, pilihan ganda. Menentukan informasi terkait dalam bentuk terkait keadaan, tindakan, kegiatan yang terjadi pada waktu lampau. Nah, ada di halaman 45 ya, ini bentuknya esai. Nah, sepertinya di bab ini kita akan, atau di materi ini kita akan fokus ya di present continuous tense, past continuous, dan future continuous ya, ini sepertinya ya. Nah, ini kita akan fokus di sini, di tenses ini ya, unsur kebahasaannya. Kemudian kita akan lihat ke materi berikutnya, yaitu yang keenam. Fungsi sosial, mendeskripsikan, melaporkan, menjelaskan struktur teks, memulai, menanggapi, diharapkan, di luar dugaan. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan di materi ini adalah kalimat deklaratif dan interrogatif dalam present perfect. Kata sambung since, ya, for, kata petunjuk waktu, now, nominal singular dan plural dengan atau tanpa the, this, those, my, they, dan sebagainya. Ucapan, tekanan, kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Nah, ini di materi yang terakhir nih ya. Kita akan lihat untuk soalnya seperti apa. Nah, nanti di soalnya akan mengidentifikasi informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sudah atau telah terjadi di waktu lampau. Ya, nah, dikaitkan dengan keadaan sekarang tanpa menyebutkan waktu terjadi secara spesifik. Ini ada di pilihan ganda 30-40, bentuk soal 40. Nah, mungkin itu saja ya, kisi-kisi untuk kelas 9. Nah, kita coba tekankan ya untuk kisi-kisi di kesempatan kali ini. Materi yang pertama tadi adalah tentang ungkapan
Nah, di sini ya materi pertama kita akan beri warna terlebih dahulu. Kita kasih warna merah. Nah, jadi yang pertama sekali lagi yang harus ditekankan adalah ungkapan congratulations, wish, dan hopes. Ucapan selamat, kemudian juga ada doa dan juga harapan ya. Nah, ini yang materi yang pertama. Kita bisa lihat di situ nanti ada untuk soalnya dan nomor soalnya ya. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat unsur kebahasaan. Nah, ini nih kita beri dulu warna merah karena ini yang memang ditekankan atau yang menjadi sebuah materi ya. Unsur kebahasaan kalimat deklaratif ya dan interrogatif. Pertanyaan ya interrogatif itu ya. Dengan modal, kemudian ungkapan persetujuan, agreement, yang disagreement ya, agreement dan disagreement ya, sepertinya ya. Kemudian nomina, singular and plural. Singular itu bentuk tunggal, plural itu adalah jamak. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan. Nah, ini yang menjadi materinya, agreement and disagreement. Kemudian berikutnya untuk yang ketiga kita coba lihat ya, kita beri kembali, kita beri tanda merah. Oke, istilah khusus dengan produk, kalimat imperatif ya. Kemudian ada tata bahasa prasa nominal untuk menyebutkan benda, cara menyebut jumlah, ukuran ya, ucapan, tekanan, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Ini unsur kebahasaannya. Nah, nanti bisa kita lihat di indikatornya, peserta didik dapat menentukan persamaan kata dari sebuah kata yang terdapat dalam label sebuah produk obat. Nah, di sini nanti mungkin akan ditanyakannya adalah sinonim ya, persamaan kata. Gitu ya. Ini salah satu bentuk soalnya nih, indikator soalnya, bentuk soal pilihan ganda, soalnya ada di 21. Diberikan sebuah informasi petunjuk penggunaan pada sebuah label produk obat. Peserta didik dapat menuliskan makna dari informasi. Nah, nanti disuruh mengartikan. Ya, biasanya ini disuruh mengartikan sebuah kata ya. Kata atau mungkin bisa berbentuk frase juga ya. Berikutnya kita akan lihat di materi berikutnya yaitu tata bahasa. Yang berikutnya ada kosakata khusus terkait produk ya, prasa nomina, nah, sampai dengan ini tadi yang kita telah bahas juga ya, prasa untuk menyebutkan benda, nominal, prasa nominal untuk menyebutkan benda, kata sambungnya first, next, then. Nah, biasanya ini dan terakhirnya adalah finally. Biasanya ini ada di prosedur ya, atau procedural text, yang artinya adalah bagaimana cara bisa membuat, bisa menggunakan, dan sebagainya. Procedural text adalah salah satu bentuk ataupun jenis dari macam-macam teks. Kemudian berikutnya kita bisa lihat di sini ya, juga ada tentang tenses. Tensesnya yaitu tentang present continuous tense, past continuous. Kayaknya ini future ya, future tense. Nah, karena di sini menggunakan modal will. Klausanya kita bisa lihat juga adverbial dengan kata sambung when, while. Nah, ya sampai sini. Nah, kita bisa lihat nominal singular ya dan plural tanpa, dengan atau tanpa the, this, those, my dan their dan sebagainya. Nah, ini ada penggunaan tenses juga ya, khususnya yaitu tentang tadi past continuous, ada present continuous, past continuous, dan future continuous. Satu lagi terakhir di materi yang selanjutnya ya, kita bisa lihat di unsur kebahasaannya, kalimat deklaratif dan interrogatif dalam present perfect. Kata sambung since, for, kata petunjuk ya, waktu, now, kemudian nominal singular dan plural dengan atau tanpa the, those, ya, this, those, my, their, dan sebagainya. Kita juga bisa lihat untuk indikator soalnya, nanti di soalnya akan mengidentifikasikan informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan yang sudah terjadi atau telah terjadi
di waktu lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang tanpa menyebutkan waktu terjadi secara spesifik. Nah, itu ya, nanti akan disajikan sepertinya sebuah teks ya. Nah, nanti ini untuk soal 35-40 untuk bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Nah, mungkin itu saja ya beberapa kisi-kisi yang akan keluar di penilaian akhir semester. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.